Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 69. Terdengar suara babik buk, akan tetapi setiap kali tangannya mengenai dada atau perut raksasa itu, Danur merasa seperti memukul benda dari karet saja, pukulannya membalik dan tangannya terpental sedangkan yang dipukul, jangankan roboh, berkedip pun tidak. Hahaha, boleh kau pilih, kawan. Sesukamu hendak memukul yang mana? Depan atau belakang? Malangkoro lalu membalikkan tubuh membelakangi lawan dengan kedua tangan masih di pinggang. Tentu saja mereka yang menjaga Malangkoro dalam taruhan, sudah tertawa-tawa gembira. Melihat lagak lawan, wajah Danur menjadi merah sekali dan dia pun kini mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam tangan kanannya dan sambil mengeluarkan bentakan nyaring, tangan itu menghantam ke arah punggung yang lebar itu. Des! Hebat sekali hantaman itu dan terdengar suara krek-krek disusul terhuyungnya tubuh Danur yang memegangi tangan kanan dengan tangan kirinya. Agaknya tulang-tulang kecil dari tangannya patah-patah ketika bertemu dengan punggung yang oleh pemiliknya dibuat menjadi sekeras baja itu. Sambil tertawa, Malangkoro menggerakkan kakinya menendang dan tubuh Danur melayang ke bawah panggung. Dia kalah sebelum 10 jurus. Sorak-sorai menggegap gembira menyambut kemenangan Malangkoro yang memang amat mengagumkan itu. Mawarsi menyembunyikan kegelisahan hatinya ketika ia mewakili ayahnya membuat undian lagi untuk pertandingan babak kedua, antara 6 orang pemenang itu. Dan diam-diam, 5 orang pemenang yang lain mengharap agar mereka tidak bertemu dengan Malangkoro dalam babak kedua ini. Semua orang juga ngeri menyaksikan sepak terjang Malangkoro. Akan tetapi undian telah dilakukan dan yang menjadi lawan Malangkoro dalam babak kedua ini adalah seorang pemuda dari Pegunungan Dieng yang bernama Panjalu. Pemuda ini bertubuh sedang dan wajahnya cukup tampan walaupun hidungnya agak pesek. Panjalu ini dalam babak pertama tadi juga dapat memenangkan pertandingan dengan mudah sehingga dia termasuk seorang pemuda gemblengan yang cukup dikdaya. Akan tetapi, wajahnya menjadi agak pucat dan pandang matanya liar ketika undian menyatakan bahwa lawannya dalam babak kedua adalah raksasa burik itu. Akan tetapi, urutan pertandingan baginya dalam babak kedua itu adalah yang terakhir, setelah 2 pertandingan mendahuluinya. Pertandingan babak kedua memang lebih gayeng. Hal ini adalah karena yang bertanding adalah para pemenang babak pertama, yaitu pemuda-pemuda yang memiliki kedikdayaan. Pertandingan pertama dan kedua berjalan seimbang dan ramai sekali sehingga setelah melalui pertandingan yang seru, muncullah kedua orang pemenangnya. Setelah itu barulah Malangkoro maju, dihadapi Panjalu dan seperti juga tadi, banyak orang condong menjaga Malangkoro. Kisinduening yang memimpin pertandingan sebagai wasit sejak tadi juga mengamati dengan penuh perhatian seperti putrinya, karena peristiwa itu merupakan peristiwa teramat penting baginya, yaitu memilihkan calon suami untuk anak tunggalnya. Kalau sampai salah pilih, ngeri dia membayangkan kemungkinan ini. Kini, melihat sepak terjang Malangkoro, hatinya juga diliputi kekhawatiran. Apalagi dia tahu benar isi hati putrinya. Putrinya telah jatuh cinta kepada pemuda pemberani bernama Banwaji itu. Akan tetapi, dalam sayembara seperti ini, bagaimana mungkin Banwaji akan mampu mengikuti? Dan putrinya juga jatuh cinta atau kagum sekali kepada si kedok hitam, ksatria yang selalu menyembunyikan mukanya itu, akan tetapi yang jelas memiliki kedikdayaan hebat. Tentu putrinya mengharapkan kemunculan si kedok hitam, seperti harapannya pula. Akan tetapi, yang manakah di antara mereka ini si kedok hitam? Kalau memang orang berhasil itu muncul. Yang jelas, si kedok hitam itu bukan Malangkoro, karena bentuk tubuh si kedok hitam tidaklah sebesar Malangkoro dan hal ini setidaknya melegakan hatinya. Kini Malangkoro berhadapan dengan Panjalu. Panjalu tadi telah melihat betapa lawannya ini memiliki tubuh yang kebal. Oleh karena itu, dia pun tidak mau membuang tenaga dengan menyerang tubuh yang kebal itu. Dia memiliki gerakan yang gesit dan bagaikan seekor burung sikatan tubuhnya menyambar-nyambar di sekitar tubuh Malangkoro dan dia melancarkan serangan yang ditujukan ke bagian anggota tubuh yang lemah dari lawannya. Yang menjadi sasaran serangannya adalah bawah pusar, tenggorokan, telinga dan mata, juga tengkuk. Dan ternyata seperti yang diduganya.
Malangkoro tidak membiarkan bagian-bagian tubuh ini terkena serangan lawan, dan mulailah dia menangkis dan membalas serangan lawan dengan dahsyat. Memang hebat sekali gerakan raksasa ini. Setiap kali tangannya menyambar, terdengar angin bersiutan dan lawan sudah merasakan serangan angin lebih dahulu sebelum tangan yang besar itu datang. Panjalu tidak berani menyambut dan dia hanya mempergunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak. Dan dia gencar menyerang bagian tubuh berbahaya dari lawan. Pertandingan ini memang seru sekali sehingga para penonton bersorak-sorai. Panjalu memiliki gerakan lincah, akan tetapi jelas dia kalah jauh dalam hal tenaga, maka dia selalu menjaga agar jangan sampai dia terkena pukulan. Sampai 25 jurus terlewat dan masih belum ada yang menang. Malangkoro menjadi marah sekali. Lawannya terlampau gesit, seperti kera, sukar disentuh. Tiba-tiba, dia mengeluarkan bentakan yang amat dahsyat sambil membanting kaki. Seluruh panggung tergetar oleh bantingan kaki ini dan bentakan dahsyat itu membuat banyak orang yang hampir terpelanting. Panjalu juga terkejut dan terpengaruh bentakan itu sehingga untuk beberapa detik lamanya, dia tertegun. Yang beberapa detik ini cukuplah bagi Malangkoro. Panjalu sendiri tidak tahu bagaimana terjadinya, tahu-tahu dia telah terangkat ke atas dan tubuhnya yang dipegang kedua tangan raksasa itu diputar-putar. Kemudian, dengan bentakan hebat, Malangkoro melemparkan tubuh Panjalu ke bawah panggung. Tubuh itu terlempar seperti terbang dan menimpa penonton yang berada agak jauh. Penonton bersorak dan tentu saja Panjalu yang tidak mampu melanjutkan pertandingan, dianggap kalah mutlak. Kini jumlah pemenang tinggal 3 orang. Pertama adalah Malangkoro, kedua seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Senggono, seorang perwira pasukan Mataram yang bentuk tubuhnya seperti Gatut Kaca, gagah perkasa, sedangkan pemenang ketiga bernama Jayanto, seorang pemuda berusia 21 tahun yang berwajah tampan dan lembut gerak-geriknya, namun matanya bersinar tajam. Ketika dengan jantung berdebar tegang Mawarsi hendak mengundi, siapa yang akan saling berhadapan dalam babak ketiga ini dan siapa pula yang akan menandingnya karena dia sendiri harus terjun di babak ketiga itu untuk melengkapi jumlah yang ganjil, Malangkoro dengan suara yang lantang berkata kepada Ki Sinduening. Paman Sinduening, untuk mempersingkat waktu dan menjaga agar di ajang Mawarsi tidak usah bertanding 2 kali, maka saya bersedia untuk sekaligus menghadapi 2 orang pemenang ini. Biar mereka maju berdua melawan saya. Tentu saja semua orang tertegun mendengar ucapan lantang ini. Betapa sombongnya Malangkoro. Menantang agar dikeroyok 2. Mendengar ucapan ini, Ki Sinduening mengerutkan alisnya dan menjawab dengan lantang pula. Peraturan sayembara telah ditentukan sebelumnya dan telah diumumkan, kalau hendak diadakan perubahan, maka hal itu harus disetujui oleh semua orang, yaitu pertama oleh yang mengadakan sayembara, dalam hal ini Mawarsi, kedua oleh para peserta, yaitu kedua orang anak mas ini, dan ketiga harus disetujui oleh penonton. Biarpun di dalam hatinya Ki Sinduening tentu saja setuju dengan permintaan Malangkoro, namun sebagai seorang senopati yang tangguh perkasa dan adil, dia mengajukan syarat itu. Itu tidak adil sekali, Paman. Biar saya tanyakan sekarang juga kepada mereka yang bersangkutan. Di ajang Mawarsi, setujukah Andika dengan permintaan saya tadi untuk sekaligus menghadapi dan mengalahkan 2 orang peserta pemenang babak kedua? Setelah saya menang, barulah di ajang maju menandingi saya. Mawarsi Juk bukan seorang bodoh. Sejak tadi ia merasa ngeri kalau Malangkoro yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan sayembara ini. Kalau Malangkoro menandingi pengeroyokan 2 orang muda itu, lebih banyak harapan raksasa itu akan kalah. Mendengar pertanyaan itu, tanpa ragu lagi ia pun mengangguk, aku setuju. Hahaha. Malangkoro tertawa gembira lalu menghadapi 2 orang pemuda itu. Bagaimana dengan kalian berdua? Berani dan setujukah kalian berdua maju bersama dan mengeroyok aku? Baik Senggono maupun Jayanto memang diam-diam merasa ngeri juga melawan Malangkoro 1 lawan 1, kini mendapat kesempatan untuk maju berbareng menghadapi raksasa itu, tentu saja merasa lega. Aku setuju, kata Senggono. Aku juga setuju, kata pula Jayanto.